Pak Ludi hanya bisa memberikan semangat kepada kalian bahwasanya tugas kalian adalah belajar. Ya. Seni budaya. Seni adalah kegiatan yang mengandung unsur keindahan. Buatlah kegiatan yang berfaedah, yang berguna buat kalian. Tugas kalian, kegiatan kalian yang berguna adalah apa sebagai siswa? Belajar. Jangan main game terus dong, nak. Ayo, kita harus belajar. Pak Ludi memberikan materi penuh semangat supaya kalian juga ikut bersemangat. Bukan berarti Pak Ludi semangat, kalian asik-asikan sambil sarapan, main game. Oke ya, Pak Ludi nggak mau tahu. Tugas kalian bagi siswa tetap harus belajar. Seni, kegiatan yang mengandung unsur keindahan. Kalian harus melakukan sesuatu yang berfaedah, berguna. Budaya, kegiatan yang dilakukan berkelompok sehingga memiliki ciri. Kenapa? Terjadi berulang-ulang, entah di dalam sebuah wilayah atau komunitas. Itu namanya budaya. Oke, nah? Lanjut ya. Di pertemuan 20 untuk kelas 7 ini, Pak Ludi emang benar-benar gak mau bermain-main lagi sama kalian. Sekarang ini sudah masuk di bab seni tari, ya. Pak Ludi berharap kalian benar-benar mencatat, nah. Ya, bab seni tari. Yaitu bab 13 dan 14. Pak Ludi akan kupas di sini. Ya. Silakan yang punya buku ini dibuka halaman 167. Ya, Pak Ludi akan membuka di situ mulai dari 167. Catat ya, nak, di buku ya. Mulai dari pengertian level. Level itu apa sih? Level itu adalah tinggi rendah. Ya, tinggi rendah. Ada posisi depan belakang. Jadi ada tinggi rendah, ada posisi depan belakang dalam sebuah tarian. Oke, nah, salah satu fungsi level pada gerak adalah mencapai dinamika. Jadi supaya tidak monoton barisannya, ya. Jadi dia harus berpindah-pindah. Ya, oke, lanjut ya. Dicatat loh, nak. Apa yang Pak Ludi ucapkan tolong dicatat supaya kalian punya catatan. Level, ya, level gerak dibagi menjadi 3. Ada level gerak, ada level sedang, ada level rendah. Ya, ini ada di buku halaman 168. Pak Ludi hanya bantu untuk merangkum ya. Level tinggi dapat menggunakan media atau alat bantu seperti susunan panggung kecil atau trap, atau alat bantu tali yang berfungsi untuk memberikan kesan melayang pada gerak tari yang ditampilkan. Di sini ada gerak tari yang ditampilkan nih. Orangnya lompat. Ya, orangnya lompat. Level tinggi berarti dia itu harus melompat, ada lompatan-lompatan. Nah, kemudian masuk ke level sedang. Level sedang di sini kalau dilihat dari gambar ini nih, ada gambar di sini, nih gambar ini, ya. Itu gerak level sedang hampir dimiliki oleh semua tari tradisional di Indonesia. Gerak yang dilakukan memiliki kesan maskulin karena gerak seperti ini sering dilakukan oleh para penari pria. Maskulin berarti laki-laki. Kalau feminim berarti perempuan. Oke, lanjut. Level rendah. Level rendah itu berarti dia bermainnya di lantai, nah. Di lantai, ya. Jadi level gerak yang dilakukan dapat dibagi menjadi 3. Seperti yang Pak Ludi bilang tadi ya, ada tinggi, sedang, dan rendah. Level pada gerak berfungsi untuk membuat desain bawah dan atas sehingga
gerak tari yang dilakukan tampak dinamis. Seperti yang Pak Ludi sudah jelaskan tadi di awal. Level gerak juga berhubungan dengan ruang, waktu, dan tenaga. Level dapat membentuk ruang. Untuk membentuk ruang membutuhkan waktu. Untuk membentuk ruang dan waktu tentu membutuhkan tenaga dan dapat melakukan gerak sesuai dengan intensitasnya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kualitasnya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi sekali lagi, kalau Pak Ludi seperti ini ya, ini level nih, ada tinggi, ada sedang, dan di bawahnya Pak Ludi, di bawah Pak Ludi ini ada rendah. Nah, itu namanya level. Jadi ada tingkatan, ada tingkatan. Ini tinggi, sedang, rendah, itu lantai. Itu yang disebut level. Jadi tingkatan, ya. Ini secara kasat mata. Nah, secara tari, ya berarti kalau dia ada yang menari di atas begini, terus ada yang menari di bawahnya begini, ada yang menari di bawahnya lagi. Itu namanya level. Lanjut ya, Nak. Sekarang buka halaman 172. Jenis pola lantai. Pola lantai itu memiliki garis lurus. Sering dijumpai pada pertunjukan tari tradisi di Indonesia. Seperti tari saman dari Aceh yang menggunakan pola lantai garis lurus. Tahu tari saman? Hula hula helala, hula hula ho, ho 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 ho. Yang dia menggunakan garis vertikal, ya, lurus, melebar, terus baris-baris. Kemudian garis lurus dalam bentuk vertikal atau ke atas menunjukkan hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta. Pada tari saman, iringan menggunakan pujian terhadap Sang Pencipta yang bernafaskan keagamaan. Jadi tari saman itu berbau unsur religi, Nak. Ayo, tari saman berbau unsur religi, ya, upacara-upacara adat istiadat dari Aceh. Oke. Ya, jadi bukan hanya sekedar tarian itu, Nak, bukan hanya sekedar menari-menari aja. Yang kedua, pola lantai garis lengkung. Pola lantai tari selain garis lurus dapat juga berbentuk garis lengkung. Tari kecak merupakan salah satu contoh pada pola lantai garis lengkung. Jadi kalau tadi saman itu baris, sekarang tari kecak itu melingkar. Siapa yang belum tahu tari kecak? Yang dari Bali. Cak, 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 cak. Hula 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 hula. Cak, 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 cak. Kayak gitu-gitu ya. Hula 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 hula. Cak, 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 cak. Dan itu dilakukan melingkar. Itu adalah ritual tari tradisi yang biasa dilakukan oleh orang-orang Bali, ya. Randai. Ayo, siapa yang tahu randai? Randai itu berasal dari Minangkabau, Sumatera. Dia kalau misalnya menggunakan tari randai itu biasanya ada unsur-unsur silatnya. Hei, cet. Ada unsur-unsur silatnya. Hei. Terus biasa menggunakan pantun. Itu randai. Ya. Buah nangka, buah belimbing, buah jeruk berkerut-kerut. Apa lu? Kalau lu berani sini, gue tendang lu sampai melencing. Nah, itu biasanya tari randai. Dia menari dengan menggunakan sastra lisan, berandai-andai dengan gerakan yang biasanya diambil dari silat. Ya, itu tari randai. Dengan menggunakan pantun. Terus ada juga yang berjalan mengelilingi lingkaran berlantai garis lengkung dapat juga dijumpai pada tari Badong atau Raja Sulawesi Selatan. Lanjut ya, Nak. Oke. Di halaman 107 rangkuman, ya, kalian nanti bisa salin di situ ya. Ada dua jenis pola lantai yang sering digunakan pada pementasan tari, yaitu pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Pola lantai garis lurus dan garis lengkung sering dijumpai pada jenis tari untuk upacara, tuh kan, acara religi, Nak, ya, percayaan.
Pada tari keayatan atau pergaulan sering digunakan pola lantai garis lurus dan garis lengkung. Pola lantai garis lurus maupun garis lengkung dapat membentuk kesan kuat dan dinamis jika dilakukan tari secara berkelompok. Pola lantai lurus dan garis lengkung dapat dilakukan secara simetris dan asimetris, terutama pada tari berkelompok. Pada tari tunggal, pola lantai terlihat dengan jelas jika bergerak pindah dari satu tempat ke tempat lainnya di arena pentas. Tari tunggal kurang memberikan kesan bentuk pola lantai walaupun ketika berjalan membentuk lingkaran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pola lantai merupakan garis-garis yang dibentuk oleh penari. Silakan dicatat nih ya rangkumannya di halaman 177. Lanjut anak. Lanjut sekarang masuk di bab 14. Tenang. Tugas kalian hanya mencatat sebagai siswa. Ya, 14. Lanjut ya nak. Bab 14. Di bab 14 ini buka halaman 183. Oke. Masih membahas tentang level. A. Meragakan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai dengan hitungan. Level pada gerak. Salah satu fungsinya adalah menjadikan tari tampil tampak lebih dinamis. Ya, seperti di bab 13 sudah dijelaskan ya. Level itu supaya bentuk tariannya lebih dinamis. Dinamis itu pergerakan pindah-pindahnya itu lebih enak, ya, lebih enak dilihat dengan mata. Lanjut. Pada peragaan tari tunggal, kombinasi antara level tinggi, sedang, dan rendah tidak dapat dilakukan pada satuan waktu yang sama. Pada tari berkelompok, setiap penari dapat melakukan level berbeda dengan penari lainnya. Jadi kalau tunggal nggak kelihatan tuh levelnya karena dia melakukan sendiri. Tapi kalau berkelompok akan lebih mudah terlihat level itu, tingkatannya, tinggi, rendah, tinggi, sedang, sama rendah. Oke. Terus lanjut, pada penampilan tari tunggal, pengguna pola lantai tidak dapat divariasikan secara bersamaan antara garis lurus dan lengkung. Pola lantai lurus dan lengkung dapat dilakukan bersamaan pada penampilan tari berpasangan atau tari berkelompok. Lanjut lagi, buka halaman 189. Nah, kalian di situ bisa mencatat ya. Di situ ada info warisan seni pertunjukan tari. Oke, silakan dicatat tuh yang warna kuning ini. Nggak perlu dibacain ya. Kalian tinggal langsung menyalin aja tuh. Lanjut. Halaman 191. Rangkuman. Memperagakan tari tidak hanya dituntut kemampuan gerak, tetapi juga kemampuan memadukan dengan iringan musik. Seseorang yang mampu menguasai gerak tari dengan baik sesuai dengan iringan musik berarti memiliki kecerdasan kinestetik dan kecerdasan musikal. Pembelajaran memperagakan tari dapat dijadikan salah satu sarana rekreasi dan relaksasi jika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Oke, nah. Inti dari bab 13 dan 14 tadi adalah tentang bagaimana membuat tarian menggunakan level. Ya, level itu adalah tingkatan. Jadi kalau menari tunggal, level itu nggak akan ketahuan. Ya, sangat sulit untuk diketahui levelnya. Ya, dia lebih gampang terlihat sama penari berkelompok. Tingkatannya ada tinggi, rendah, sedang atau bawah ya. Dan di dalam tarian yang menggunakan level ini biasanya dijumpai dengan tari-tari tradisional. Ayo, siapa yang tahu bedanya tradisi sama tradisional? Kenapa? Nggak tahu bedanya? Oke, catat. Kalau tradisi itu dia dikenal dalam lingkup yang kecil. Lingkungannya aja, hanya wilayah yang tertentu saja, ya.
Kalau tradisional dia berarti dikenal secara menyeluruh nasional dari Sabang sampai Merauke, dan dia sudah dicatat atau diteliti oleh mahasiswa-mahasiswa seni. Sudah melakukan penelitian. Nah, itu bedanya tradisi dan tradisional. Ya, bukan berarti yang tradisi tidak tercatat, tetap tercatat, tapi belum diteliti secara menyeluruh. Dan belum dikenalkan secara menyeluruh dari Sabang sampai Merauke, makanya disebut tradisi. Dia hanya kawasan lokal. Tapi kalau tradisional berarti sudah melalui yang namanya penelitian dan sudah dikenal dari Sabang sampai Merauke secara nasional. Oke. Mudah-mudahan kalian mendengarkan apa yang sudah Pak Ludi jelaskan, dicatat. Kalau kalian tidak sempat karena Pak Ludi ngomongnya cepat, ya diulang-ulang aja tuh videonya, kan tinggal ditarik mundur aja, dicatat lagi. Atau kalian ikutin petunjuk tadi, buka halaman-halamannya, kalian rangkum lagi sendiri dengan menggunakan bahasa kalian, yang tentunya disamakan dengan bahasanya Pak Ludi yang Pak Ludi terangkan tadi. Oke nak? Kalau kalian nggak paham juga, telepon Pak Ludi deh di WA-nya pribadi Pak Ludi ya. Oke? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatannya nak.